Minasan konnichiwa, selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Leo Movie. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, ingatlah selalu perubahan kecil yang dilakukan dengan konsisten membawa dampak besar dalam perjalanan menuju kebaikan. Seperti biasanya, saya akan membahas sebuah film yaitu Ip Man 2008 yang disutradarai oleh Wilson Yip. Siapa yang nggak kenal Master Wing Chun satu ini? Kalau jagoan lain suka pamer otot dan senjata, Ip Man cukup dengan tangan kosong dan tentu saja tatapannya yang dingin yang bikin lawan berpikir dua kali sebelum menyerangnya. Tapi sebelum kita lanjut, karena sekarang masih suasana Imlek, saya mau mengucapkan dulu Gongsi Facai. Semoga di tahun ini kalian makin banyak rezeki, makin sehat, dan kalau enggak bisa belajar Wing Chun, minimal bisa menghindari serangan dari hutang. Oh iya, kalau kalian pernah menonton Ip Man, pasti tahu dia sering melawan orang banyak sekaligus. Nah, itu mirip kayak kita kalau pas makan di meja Imlek. Lawan kita bukan manusia, tapi jumlah makanan yang seakan enggak akan habisnya. Jadi, siapkan untuk aksi seru, filosofi mendalam, dan tentu saja jurus cepat khas Wing Chun. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, izinkan saya menculik para penonton untuk memasuki alur filmnya dan langsung saja kita mulai pembahasannya. Dikisahkan tahun 1935, kota Foshan di negara Tiongkok sangat terkenal akan seni bela dirinya dan merupakan tempat titik temu para perguruan di wilayah selatan Tiongkok. Masyarakat di sana cukup makmur dan juga menjalani ilmu bela diri sebagai hobi. Sementara itu, di Foshan terdapat seorang seniman bela diri bernama Ip Man dengan tekniknya yaitu Wing Chun. Ip Man juga cukup terkenal dengan kekayaannya di sana dan tinggal di rumah yang bagaikan istana bersama istrinya, yaitu Cheung, serta putra semata wayangnya yaitu Chang. Selain itu, ia juga memiliki ajudan yang bernama Yuan. Setelah festival bela diri di alun-alun kota Foshan, seorang guru bela diri bernama Liu bersiraturahmi ke rumah Ip Man untuk berlatih dengannya. Selain itu, karena baru mendirikan sekolah bela diri di Foshan, Liu juga penasaran dengan Ip Man sebagai pakar Wing Chun. Saking niatnya, Liu bahkan menunggu Ip Man selesai makan malam bersama keluarganya. Sebagai orang yang bijak dan rendah hati, Ip Man pun mengajak Liu ikut makan dan itu membuat istrinya Cheung agak kesal karena dirasa mengganggu waktu keluarganya. Setelah selesai makan, Ip Man dan Liu akhirnya bertanding 1 lawan 1. Di latihan tanding tersebut, Ip Man jelas menang telak. Sebelum pamit, Liu berpesan pada Ip Man agar tidak memberitahukan duel tersebut ke siapapun. Malulah pasti, ya kan? Jelas. Liu tidak mau reputasinya hancur dan ditinggal murid-muridnya. Ip Man juga sangat mengerti maksud dari guru Liu. Tapi ternyata pertarungan mereka ditonton oleh seorang anak bernama Yuan yang sedang mengambil layangan yang putus di pohon. Yuan lalu menceritakan duel tersebut kepada murid-murid Liu di restoran milik keluarganya dengan cukup lebay. Tak lama setelah itu, mereka semua menanyakan pertarungan tersebut ke guru mereka. Wah, jelas Liu langsung emosi dan berniat membuat perhitungan dengan Yuan di restoran. Meskipun Lin sebagai kakaknya Yuan berusaha melerai mereka, Liu masih tidak terima. Yuan malah memperkeruh suasana dengan membenarkan apa yang dia lihat, lalu mendatangi Ip Man untuk bertanding ulang di depan semua orang. Kebetulan Ip Man juga ada di restoran tersebut karena sedang ditawari bisnis oleh temannya Quan. Ip Man pun kebingungan melihat keributan yang terjadi.
Tak lama kemudian, datanglah Kapten Polisi Kota Fosan bernama Lee yang memberikan ultimatum untuk menangkap siapapun yang berani membuat masalah di area tugasnya. Dengan arogan, Lee mengacungkan pistol sambil mengatakan, "Sekarang zamannya senjata bos, bukan berkelahi dengan seni bela diri lagi." Dengan bijaknya, Ip Man menghadapi Lee tanpa kekerasan. Hal itu menjadi contoh yang baik untuk orang-orang yang melihat. Lalu, Ip Man juga mentraktir minum-minuman di restoran itu untuk mencairkan suasana setelah insiden tersebut. Ip Man setuju bekerja sama dengan Kwan dan memberikan modal untuk membangun pabrik tekstil di Posan. Sementara itu, anaknya sedang menggambar sambil ditemani ibunya. Namun, Ip Man malah asik mengobrol dengan Lin yang ingin menunjukkan jurus barunya. Ip Man pun berusaha meladeni Lin sewajarnya. Sparring tersebut ditonton oleh murid-murid bela diri lainnya. Saking asiknya berantem, Ip Man tidak menggubris anaknya yang menunjukkan hasil gambarnya. Melihat itu, Cheong semakin marah. Ia menegur Ip Man, Lin, dan juga beberapa murid yang menonton pertarungan tersebut. Keesokan harinya, Kota Posan kedatangan komplotan geng dari utara dengan ketuanya, yaitu Jin. Ia berniat mengalahkan semua guru bela diri dan membuka sekolah sendiri di sana. Jin yang memiliki kemampuan bela diri di atas rata-rata berhasil mengalahkan guru-guru bela diri di Posan dengan mudahnya. Bahkan, Liu pun dapat ditumbangkan olehnya. Setelah memenangkan 3 pertarungan, Jin mengajak makan siang pangsit. Dengan sombongnya, Jin merasa dirinya adalah orang paling jago di Fosan dan tidak ada yang dapat menandinginya. Sampai akhirnya, Jin diberitahu tentang keberadaan Ip Man oleh abang tukang mie ayam. Mendengar itu, Jin pun menghentikan makanannya dan segera menuju rumah Ip Man. Banyak penduduk Posan berserta murid-murid bela diri berbondong-bondong mengikutinya karena penasaran dengan pertarungan tersebut. Tanpa basa-basi, Jin langsung menobrak pagar rumah Ip Man dan langsung menantang berduel. Karena teringat dengan perkataan istrinya, Cheong, yang tetap tenang, Ip Man hanya mengusir mereka. Namun, Jin terus memaksa dan malah mengintimidasi Ip Man di depan istrinya. Teknik meluncurkan bela diri untuk wanita cocok banget sama ente yang takut sama istri, kata Jin. Sambil merendahkan Ip Man, mendengar suaminya direndahkan seperti itu, Cheong akhirnya mengizinkan Ip Man untuk melawannya. Tetapi dengan satu syarat, jangan sampai ada perabotan di rumah yang hancur. Di antara kerumunan orang, Kapten Lee juga ikut datang ke sana. Namun, kali ini dia meminta Ip Man memenangkan pertarungan demi semua guru bela diri yang telah dikalahkan, serta untuk mempertahankan kehormatan Posan. Akhirnya, duel antara Ip Man dan Jin pun dimulai di tengah-tengah sengitnya pertarungan. Saat mendengar suara pas dan cangkir pecah, Cheong menyuruh Jin untuk membayar ganti rugi setiap barang yang pecah. Jin pun berjanji akan membayar. Pertarungan dilanjutkan, tetapi tidak ada satupun serangan Jin yang berhasil mengenai Ip Man. Dengan mudah, Ip Man memenangkan pertarungan tersebut. Setelah memenangkan pertarungan, para penduduk kota berterima kasih kepada Ip Man dengan memberikan hadiah-hadiah termasuk pas gratis untuk menggantikan perabotan yang hancur.
Ketika sampai di rumah, sudah banyak orang yang memenuhi rumah Ip Man untuk berguru ilmu bela diri di Wing Chun. Namun, Ip Man sendiri masih belum ingin membuka sekolah bela diri. Singkat cerita, pada 7 Juli 1937 terjadi insiden jembatan Marco Polo di mana Jepang menyerbu Tiongkok dan merampas mata pencarian masyarakat, termasuk kota Fusan yang berhasil dikuasai Jepang pada tahun 1938. Kota yang awalnya begitu makmur berubah 180 derajat akibat peperangan. Bangunan dan infrastruktur hancur di mana-mana. Warga kelaparan dan populasi kota menyusut dari 3.000 penduduk jiwa menjadi 70 jiwa. Rumah Ip Man juga telah disita untuk markas tentara Jepang. Namun beruntungnya Ip Man beserta keluarganya masih selamat dari penjajahan. Mereka akhirnya tinggal di sebuah bangunan kosong dengan serba kekurangan. Namun beruntungnya Ip Man beserta keluarganya masih selamat dari penjajahan. Mereka akhirnya tinggal di sebuah bangunan kosong dengan serba kekurangan. Bahkan Ip Man harus menjual banyak barang berharga demi sesuap nasi. Suatu hari, Wan, teman Ip Man, menemui dia dan mengajak bekerja di pabrik tekstil miliknya. Wan juga menjanjikan 10% keuntungan pabrik karena sebelumnya Ip Man telah berinvestasi pada perusahaan tersebut. Namun, meskipun hidupnya sangat sulit, Ip Man menolak tawaran Wan karena ia tahu kondisi ekonomi Fusan sedang hancur. Keuntungan 10% yang ia peroleh pasti akan memberatkan perusahaan milik Wan. Selain itu, Ip Man juga tidak ingin berhutang budi kepada siapapun. Sikap ini menunjukkan betapa terhormatnya dan bijaksananya Ip Man. Karena istrinya Cheung jatuh sakit akibatnya kekurangan makanan, Ip Man yang sudah tidak punya harta memutuskan mencari pekerjaan. Masalahnya, pekerjaan sangat sulit didapatkan karena situasi perang membuat semua orang berbondong-bondong mencari penghasilan. Namun, untungnya, Ip Man dikenal oleh salah satu pengusaha pabrik pertambangan batu bara dan diterima sebagai kuli pasir di pabrik tersebut. Bangunan itu juga memperkerjakan guru-guru serta murid bela diri lainnya dari Fusan. Di sana, Ip Man bertemu dengan teman-teman bela dirinya termasuk Liu. Saat jam istirahat, Ip Man makan sambil mengobrol dengan Lin. Lin memberikan sebagian ubi miliknya karena prihatin dengan kondisi istri dan anak Ip Man. Lin pun mengatakan bahwa ia belum pernah bertemu dengan adiknya, Yuan, sejak ia pergi. Tak lama kemudian, datanglah para tentara Jepang yang dipimpin oleh Kolonel Sato, beserta ajudan-ajudannya dan Kapten Lee sebagai penerjemah. Tentara Jepang membutuhkan para pekerja yang ingin berduel bela diri dengan tentara mereka. Bagi yang menang, dijanjikan 1 karung beras. Banyak pekerja yang tertarik, termasuk Lin. Namun, Ip Man sebagai ahli Wing Chun enggan mengikuti pertarungan tersebut karena belum yakin dengan janji pasukan Jepang. Di tempat pertarungan, atau yang kita sebut saja dojo, terlihat Liu sedang berduel dengan salah satu tentara Jepang. Pertarungan tersebut ditonton oleh Kolonel Sato dan juga Jenderal Miura. Dengan kemampuan kungfunya, Liu berhasil mengalahkan pertarungan karate tersebut dan mendapatkan 1 karung beras. Namun, karung itu hanya berisi sekitar 1 kilogram beras. Melihat pertarungan yang begitu sengit, Jenderal Miura tertarik untuk ikut bertarung dengan meminta 3 orang Tiongkok sekaligus untuk melawan dirinya. Ia bahkan mengatakan bahwa mereka tetap akan diberi hadiah beras meskipun kalah. Lin dan 2 orang lainnya pun terpilih untuk melawan Miura. Pertarungan 3 lawan 1 akhirnya dimulai. Meskipun melawan 3 orang sekaligus, Miura dengan kemampuan karatenya yang tidak main-main dapat mengalahkan mereka dengan mudah. Dua lawannya menyerah, tetapi Lin terus bangkit meskipun telah dijatuhkan berkali-kali. Bahkan sampai batuk berdarah pun, Lin tetap bertahan karena teringat segala perlakuan pasukan Jepang terhadap negaranya. Namun, akhirnya Lin tewas akibat luka yang terlalu parah.
Keesokan harinya, tanpa sengaja, Ip Man menemukan kotak berharga milik Lin saat sedang bekerja. Ia pun menyimpannya dan teringat bahwa Lin mengikuti pertandingan di dojo melawan tentara Jepang tersebut. Ip Man mencari Lin di pertambangan dan menanyakan kepada pekerja lainnya, tetapi tidak ada yang melihat Lin hari itu. Tak lama kemudian, tentara Jepang datang untuk mengajak para pekerja mengikuti pertandingan kembali. Ip Man yang merasa khawatir dengan kondisi Lin, akhirnya bersedia ikut bertanding untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sesampai di dojo, Ip Man melihat Liu yang baru saja selesai bertarung dan diberikan beras. Liu yang merasa belum puas meminta bertanding lagi, tetapi kali ini melawan 3 orang sekaligus. Miura mengizinkannya dan pertandingan pun kembali dimulai. Sayangnya, Liu terlalu ambisius. Ia kalah telak dan akhirnya menyerah. Saat Liu mencoba mengambil berasnya, tiba-tiba Kolonel Sato menembaknya hingga tewas. Melihat Liu ditembak begitu saja, Ip Man sangat geram. Ia akhirnya menyadari bahwa Lin juga bertarung hingga meninggal di dojo tersebut. Dengan lantang, Ip Man memaksa Kolonel Sato membuka gerbang dan menantang 10 orang tentara Jepang sekaligus. Miura yang terkejut mendengar permintaan itu tetap menerima tantangan Ip Man. Pertarungan tanpa belas kasihan pun dimulai. Kali ini, Ip Man tidak menahan tinjunya sama sekali. Kemampuan karate 10 tentara Jepang tidak bisa menandingi amukan Wing Chun milik Ip Man. Kaki dan tangan mereka pun dipatahkan. Bahkan beberapa lawan dibuat tewas. Setelah itu, Ip Man langsung meninggalkan arena tanpa mengambil hadiah beras yang berkarung-karung. Ketika Kapten Lee mendatangi Ip Man, ia langsung ditampar karena dianggap sebagai pengkhianat yang tidak punya harga diri. Ip Man marah melihat Lee membantu Jepang yang memperlakukan bangsa sendiri dengan sangat kejam. Di tempat lain, Jin bersama geng banditnya membegal kendaraan pabrik kapas milik Quan. Dalam kerumunan bandit itu, terlihat Iwan yang kini menjadi kaki tangan Jin. Sesampainya di pabrik, Jin memaksa Quan membeli barang-barang yang dirampas dari mobil. Namun, Quan tidak bisa memberikan uang karena belum ada baju yang terjual sedikit pun. Jin dan anak buahnya langsung menyiksa Quan serta sempat memberi pelajaran kepada anaknya, Yuwi, yang mencoba melawan. Jin memberikan tenggang waktu untuk Quan mengumpulkan uang lalu pergi. Tak lama kemudian, Ip Man datang setelah diminta bantuan oleh Yuwu untuk mengajarkan mereka Wing Chun demi mempertahankan diri. Sebelum perang, Ip Man selalu menolak mengajar Wing Chun kepada orang lain. Namun, menurut Quan dan Yuwu, ini adalah saat yang tepat bagi Ip Man untuk melakukan sesuatu demi membela negaranya. Akhirnya, Ip Man pun setuju dan mulai mengajarkan bela diri Wing Chun kepada semua pekerja pabrik. Keesokan harinya, komplotan Jin kembali mendatangi pabrik kapas milik Quan untuk menagih uang. Namun, kali ini para pekerja pabrik yang telah belajar bela diri Wing Chun dari Ip Man tidak lagi pasrah seperti sebelumnya. Mereka melawan Jin dan anak buahnya dengan berani. Kerusuhan pun berhenti sejenak ketika Ip Man tiba dan ikut membantu. Jin yang tidak berani melawan Ip Man secara langsung memilih untuk kabur. Namun, ia dan anak buahnya mencoba mengeroyok Ip Man dengan senjata. Meskipun begitu, mereka tetap tidak mampu melukai Ip Man. Setelah berhasil mengalahkan Jin,
Ip Man pun berbicara dengannya dan menanyakan apakah ia sadar bahwa menindas rakyat sendiri adalah perbuatan yang salah. Jin hanya bisa terdiam. Sebelum pergi, Ip Man menyerahkan kotak milik Lin kepada Yuan. Saat Yuan membuka kotak itu, ia menangis karena isinya adalah layangan yang dulu pernah putus sebagai permintaan maaf dari kakaknya. Malam harinya, pasukan Jepang mendatangi pabrik kapas dan mencari Ip Man. Mereka menodong senjata kepada para pekerja, termasuk Quan. Tak lama kemudian, Ip Man muncul dan menyerahkan diri agar tidak ada lagi pekerja yang terluka. Jenderal Miura meminta Ip Man mengajarkan Wing Chun kepada tentara Jepang dan bersumpah setia kepada Kaisar Jepang. Namun, Ip Man dengan tegas menolak. Sebagai gantinya, ia menantang Miura untuk berduel. Miura yang terkejut dengan keberanian itu menerima tantangan tersebut. Keesokan harinya, arena pertarungan di alun-alun kota Posan telah dipersiapkan. Jalan-jalan menuju ke sana ditutup, dan masyarakat Posan berbondong-bondong datang untuk menyaksikan duel antara Ip Man dan Jenderal Miura. Namun, malam sebelumnya, Kolonel Sato mengancam akan membunuh Ip Man jika memenangkan pertandingan. Ancaman itu tidak membuat Ip Man getar. Baginya yang terpenting adalah menunjukkan semangat bela diri Tiongkok dan kebajikan kepada dunia. Pertarungan pun dimulai. Miura dengan kemampuan karatenya memberikan perlawanan sengit. Meskipun sempat terpental beberapa kali, Ip Man tetap bertahan dan tidak keluar dari arena. Dengan gerakan Wing Chun yang cepat dan penuh presisi, Ip Man menyerang banyak titik vital Miura hingga akhirnya menumbangkannya. Kemenangan Ip Man menjadi simbol perlawanan rakyat Tiongkok terhadap Jepang. Sorak-sorai masyarakat Posan terdengar begitu meriah. Namun kebahagiaan itu seketika berubah menjadi kepanikan ketika Kolonel Sato tiba-tiba menembak Ip Man. Beruntungnya, Kapten Lee berhasil mendorong tangan Sato sehingga tembakan hanya mengenai bahu Ip Man. Setelah insiden tersebut, Ip Man dan keluarganya akhirnya pergi mengungsi ke Hong Kong bersama Quan dan Yuan. Grandmaster Wing Chun itu kemudian memulai lembaran baru di sana. Di Hong Kong pada tahun 1949, Ip Man membuka kelas Wing Chun pertamanya di Hotel Kung Lo. Meskipun awalnya hanya sedikit murid yang datang, seiring waktu, Wing Chun mulai dikenal luas dan menarik banyak peminat. Pada tahun 1967, Ip Man mendirikan Asosiasi Atletik Wing Chun yang membuat seni bela diri ini semakin mendunia. Murid-murid Ip Man mencapai lebih dari 2 juta orang, termasuk salah satu murid yang paling terkenal yaitu aktor legendaris Bruce Lee. Dan cerita pun berakhir di sini, guys. Pada bingungnya, tenang, bukan cuma kalian. Banyak yang kira Ip Man ini nama grup band. Padahal kisah nyata seorang master Wing Chun yang tangannya lebih cepat daripada notifikasi hutang. Di film ini, Ip Man bukan cuma jago gebukin musuh, tapi juga punya hati emas. Dari lawan preman kampung, tentara penjajah, sampai mengajari Bruce Lee, hidupnya penuh aksi dan inspirasi pokoknya. Kalau dia membuka kelas Wing Chun di kompleks, pasti antreannya lebih panjang daripada diskon hari Imlek. Jadi, siapkan posisi nyaman, jangan kedipkan mata, dan mari kita masuk segmen penjelasan Ip Man. Tapi ingat, kalau tiba-tiba kepikiran belajar Wing Chun, hati-hati, jangan sampai malah Wing Chun ke lantai. Oke, kita langsung saja ke segmen penjelasannya, guys. Ip Man adalah seorang Grandmaster Wing Chun yang dikenal sebagai dari guru Bruce Lee. Film Ip Man 2008 yang dibintangi Donnie Yen mengisahkan sebagian dari perjalanan hidupnya, terutama saat ia menghadapi masa sulit selama penjajahan Jepang di Posan, Tiongkok. Film dimulai pada tahun 1930-an di kota Posan yang terkenal sebagai pusat seni bela diri. Ip Man adalah seorang master Wing Chun yang dihormati.
Tapi, ia lebih suka hidup sederhana dan tidak ingin membuka perguruan bela diri. Walaupun begitu, keahlian luar biasanya dan ia sering mendapat tantangan dari pendekar lain yang ingin menguji kemampuan Wing Chun-nya. Salah satu momen penting di awal film adalah saat Ip Man bertarung dengan Master Liu, seorang ahli bela diri dari Posan. Pertarungan berlangsung di dalam rumah Ip Man dan meskipun santai, hasilnya tetap jelas Ip Man menang dengan mudah. Pada tahun 1937, Jepang menginvasi Tiongkok, termasuk Posan. Situasi berubah drastis. Rumah Ip Man diambil alih oleh tentara Jepang dan keluarganya hidup dari kemiskinan. Untuk bertahan hidup, ia harus bekerja di tambang batu bara. Jenderal Miura, seorang komandan Jepang yang juga ahli karate, mendirikan arena pertarungan di mana pertarungan Tiongkok bisa melawan tentara Jepang untuk mendapatkan sekantung beras. Ip Man awalnya enggan berpartisipasi, tapi setelah sahabatnya Lin dibunuh oleh tentara Jepang, ia pun turun tangan. Dalam salah satu adegan paling epik, Ip Man bertarung melawan 10 petarung Jepang sekaligus mengalahkan mereka dengan teknik Wing Chun yang cepat dan mematikan. Karena kejadian ini, Jenderal Miura tertarik dengan keahlian Ip Man dan menantangnya dalam duel publik. Miura ingin membuktikan superioritas karate atas Wing Chun, tapi hasilnya berbanding terbalik. Ip Man mengalahkan Miura dengan teknik Wing Chun-nya yang efisien dan taktis. Namun, setelah kemenangannya, seorang perwira Jepang menembak Ip Man. Beruntungnya, ia berhasil diselamatkan oleh warga Posan dan melarikan diri ke Hong Kong. Jadi kesimpulannya, film Ip Man pertama menunjukkan bahwa ia bukan ahli bela diri, tapi juga seorang pria yang berpegang teguh pada prinsip kehormatan dan keberanian. Ia tidak bertarung demi ketenaran, melainkan untuk melindungi orang-orang yang ia cintai dan membela kehormatan rakyat Tiongkok. Sejak kemenangan melawan Miura, Ip Man menjadi legenda, membuka perguruan Wing Chun di Hong Kong, dan akhirnya melatih murid yang akan menjadi ikonik dunia, yaitu Bruce Lee. Pada awal abad ke-20, Jepang ingin menjadi kekuatan dominasi di Asia Timur. Mereka mengadopsi kebijakan ekspansi militer untuk mendapatkan wilayah baru, terutama setelah keberhasilannya dalam perang melawan Rusia tahun 1904 sampai 1905. Dan juga, ia berhasil menginvasi Korea tahun 1937 sampai 1945 dan mendirikan negara boneka yang bernama Makokuo. Dan juga, Jepang berhasil melancarkan invasi besar-besaran ke Tiongkok. Alasan invasinya adalah Tiongkok memiliki banyak sumber daya alam, termasuk biji besi, batu bara, dan tanah subur yang dibutuhkan Jepang untuk industrinya. Saat itu, Tiongkok mengalami instabilitas internal akibat perang saudara antara Partai Nasional Kuomintang dan Partai Komunis. Jepang melihat ini sebagai peluang untuk menyerang. Dan juga Jepang berhasil menaklukkan Guangdong dan Posan, tempat tinggal Ip Man. Ip Man tinggal di Posan, Provinsi Guangdong, yang dikuasai Jepang sekitar tahun 1938. Di masa penduduknya, banyak warga mengalami penderitaan akibat kebijakan keras Jepang. Dalam beberapa versi cerita, Ip Man sendiri menolak bekerja sama dengan Jepang dan berjuang melalui bela diri Wing Chun. Jadi, invasi Jepang di Tiongkok bukan hanya karena alasan militer, tetapi juga karena faktor ekonomi, politik, dan strategi untuk memperluas kekaisaran mereka. Jenderal Miura digambarkan memperbudak rakyat Tiongkok dengan memaksa mereka bertarung melawan tentara Jepang dalam pertarungan bela diri. Tujuan utamanya adalah menunjukkan dominasi Jepang. Miura ingin membuktikan superioritas Jepang atas Tiongkok, baik secara militer maupun budaya. Dengan mengalahkan para petarung Tiongkok, ia ingin merendahkan moral rakyat dan mempertegas kekuatan Jepang di Posan. Dan ia juga menggunakan bela diri sebagai propaganda. Karena ia mengagumi seni bela diri, Miura ingin membuktikan bahwa karate Jepang lebih unggul dibandingkan seni bela diri Tiongkok. Dengan mengalahkan pertarungan lokal, ia berharap bisa mempermalukan mereka dan menunjukkan dominasi Jepang, dan juga memecahkan semangat perlawanan. Dengan membuat rakyat Tiongkok bertarung demi makanan, Miura secara tidak langsung memanfaatkan keputusasaan mereka. Ini adalah cara untuk membuat mereka tunduk agar tidak memberontak atau melawan pemerintahan Jepang.
Ketika Miura mengetahui kehebatan Ip Man dalam Wing Chun-nya, ia tertarik untuk menguji kemampuannya. Baginya, Ip Man bukan hanya ancaman, tetapi juga peluang untuk membuktikan superioritas Jepang jika bisa mengalahkannya. Tindakan Jenderal Miura dalam filem lebih bersifat dramatis dan simbiolis, mencerminkan kekejaman tentara Jepang selama pendudukan Tiongkok. Meskipun karakter dan situasi ini tidak sepenuhnya berdasarkan sejarah nyata, film ini ingin menggambarkan semangat perlawanan rakyat Tiongkok terhadap penjajahan. Kota Fosan menjadi pusat bela diri karena sejarah panjangnya sebagai tempat berkembangnya berbagai aliran kungfu, terutama Wing Chun, Hung Gar, dan Chol Li Fut. Fosan memiliki tradisi bela diri yang kuat sejak zaman dinasti Ming dan Qing. Banyak pendekar dan guru besar kungfu berasal dari kota ini, menjadikannya pusat pengembangan berbagai aliran bela diri, dan juga sebagai kota dagang yang berkembang. Fosan menjadi tempat bertemunya berbagai kelompok masyarakat, termasuk para praktisi bela diri yang berbagi dan mengembangkan ilmu mereka. Fosan adalah tempat lahirnya Wing Chun yang dikembangkan oleh Ngiu Mi, seorang biarawati Shaolin. Kemudian, Ip Man membawa Wing Chun ke tingkatan yang lebih dikenal secara internasional. Selain itu, aliran seperti Hung Gar yang diajarkan oleh Wo Fei Hung dan Chol Li Fut juga berkembang di Fosan. Banyak legenda mengatakan bahwa setelah kuil Shaolin dihancurkan, para biksu dan muridnya melarikan diri ke daerah selatan, termasuk Fosan, dan mulai mengajarkan seni bela diri mereka. Banyak film kungfu berlatar di Fosan, termasuk seri Ip Man, yang semakin memperkuat citra kota sebagai pusat bela diri. Karena kombinasi sejarah, budaya, dan tokoh-tokoh besar yang berasal dari sana, Fosan tetap dikenal sebagai salah satu kota paling penting dalam dunia bela diri hingga saat ini. Film Ip Man mengajarkan kita tentang kehormatan, keberanian, dan pentingnya mempertahankan prinsip di tengahnya kesulitan. Ip Man tidak hanya menunjukkan kehebatan dalam seni bela diri Wing Chun, tetapi juga bagaimana seorang pejuang sejati harus memiliki hati yang penuh kasih dan sikap yang tidak pernah menyerah terhadap kezaliman. Jangan pernah menyerah dan takut untuk berdiri tegak demi kebenaran. Karena sejati seorang petarung bukan hanya kuat dalam fisik, tetapi juga dalam hati dan pikiran. Terus berjuang, hadapi tantangan, dan janganlah menyerah pada apapun. Setiap perjuangan membutuhkan tekad dan keberanian seperti Ip Man. Kita harus berdiri teguh pada prinsip kita. Jangan takut menghadapi tantangan, karena di balik kesulitan selalu ada jalan keluar. Di dalam bahasa Jepang ada pepatah mengatakan, Nanakarobi ya oki, jatuh 7 kali, bangkit 8 kali. Terima kasih telah menonton di channel Ilmu Movie. Jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar, atau yang mau request film bisa DM di Instagram Mimin jika malu-malu kucing. Oke, arigato gozaimashita, sayonara guys.